Jangan pernah menilai sebuah buku hanya dari sampulnya yang usang, dan jangan pernah mengukur kegagahan gunung hanya dari angka ketinggiannya. Halo semuanya, sekarang kita perjalanan dari parkiran menuju ke base camp. Kita hari ini mau ke Gunung Sanggabuana yang ada di Karawang. Kita lihat ya bagaimana treknya. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak kalian mengetuk pintu salah satu puncak tertinggi yang berdiri teguh di tanah Karawang, Gunung Sanggabuana. Sebagai orang yang lahir dan bernapas di tanah Karawang, ada rasa bersalah jika melupakan dekapan rimba sendiri. Kita kerap melangkah jauh mencari kedamaian di kota orang, padahal riuh di kepala bisa ditenangkan oleh sunyi yang tumbuh di rumah sendiri. Start dari tempat parkir motor di jam 13.30 menuju ke base camp. Cukup dengan lembaran Rp10.000 untuk biaya simaksi, pintu rimba Sanggabuana resmi terbuka. Murah untuk sebuah tiket melupakan sejenak beban perkotaan. Perjalanan dari base camp 13.50. Kita mulai masuk. Katanya sih jalanannya lumayan terjal, kita lihat aja ya. Hari ini saya memilih berjalan secara tektok, datang, naik, lalu pulang di hari yang sama, tanpa beban tas carrier berbobot belasan kilogram, hanya ada ransel kecil dan keberanian secukupnya. Sebab kadangkala perjalanan terbaik adalah perjalanan yang tidak membawa terlalu banyak beban berlebih, baik di dalam tas maupun di dalam hati. Jalurnya mulai berbatuan, tapi masih landai. Mungkin karena baru kali ya. Kita lihat. Perjalanan hari ini kami tektok sebenarnya, jadi nggak terlalu banyak bawa barang. Tapi nggak banyak bawa barang pun capek gitu, capek banget ini. Lagi banyak bawa barang ya. Jangan pernah menilai gunung dari tingginya. Awal perjalanan dari base camp menuju pos 1 terasa seperti tegur sapa yang ramah. Jalurnya masih landai dan bersahabat, dipagari hamparan sawah hijau yang membentang riang di bawah naungan angin sepoi-sepoi. Namun, Sanggabuana bukan sekedar bentang alam. Gunung ini adalah ruang yang tenang bagi mereka yang mencari keheningan spiritual. Jalur pendakian ini juga merupakan jalan peziarah, maka jangan heran jika sepanjang rute kita akan sering bertemu dengan sisa-sisa petilasan tua, saksi bisu dari sejuta doa yang pernah dilangitkan di sini. Pos 1 14.33. 1 jam dari base camp ke pos 1. Oh enggak deng, di tempat parkir. Disinilah tanjakan Burahol berdiri, siap memeras habis sisa-sisa tenaga dan peluh keringat.
Jangan harap ada bonus datar di sini, kata landai seolah dihapus dari kamus Burahol. Yang ada hanya kemiringan vertikal yang memaksa dada berdegup lebih kencang. Jalurnya didominasi tanah kering, cengkraman akar-akar tua, dan susunan batu tajam yang menuntut fokus penuh di setiap pijakan. Ini dia, tanjakan Burahol. Wah. Tanjakan Burahol dikenal para pendaki sebagai gerbang ujian mental sang kebuana. Nama Burahol konon diambil dari karakter tanjakannya yang membuat napas pendaki terengah-engah, berkeringat deras dan kehabisan napas. Sudut kemiringannya mencapai 60 hingga 75 derajat, membuat tangan pendaki harus aktif merayap dan bertumpu pada akar pohon agar tidak meluncur turun. Wah, nggak habis-habis nih tanjakan. Tanjak terus. Biasa. Jadi dulu sempat viral di Gunung Sangkabuana tuh ada macan tutul gitu. Tapi sudah diklarifikasi sama penjaganya bahwa itu nggak bakal masuk ke jalur manusia. Jadi kita harus ikutin jalur sesuai yang sudah ditentukan, guys. Sekarang kita ada di pos 2. Pos 2 nangka di jam 15:16. Tanjakan tadi sangat membuat betis panas. Secara historis, Gunung Sangkabuana yang berketinggian 1291 mdpl ini menyimpan jejak peradaban tua kerajaan Sunda hingga era Kesultanan Cirebon dan Banten. Menurut catatan sejarah lokal, kawasan ini dulu merupakan benteng pertahanan alami sekaligus tempat bermeditasi para wali dan resi. Fakta menarik Sangkabuana adalah oase keanekaragaman hayati terakhir yang tersisa di Karawang. Gunung ini merupakan habitat bagi satwa langka terancam punah seperti elang Jawa, owa Jawa, lutung Jawa, dan macan tutul Jawa. Selain itu, kawasan ini menyimpan potensi geotermal dan menjadi menara air utama yang menyokong sungai-sungai penting di Karawang. Capek nggak? Capek. Mantap. Pos 3 Cangkuang di jam 15:40. Sebentar lagi sampai puncak. Secara ketinggian sih memang nggak terlalu tinggi, tapi vertikal hanya terus dan batu. Ini kita harus berhati-hati karena memang di pinggir jalan tuh, di pinggir trek itu langsung jurang ya. Jadi kalau lagi capek, mending istirahat dulu sih. Jangan sampai nanjak di malam hari karena minim cahaya cukup berbahaya.
Sangga Buana dikenal kaya akan situs keramat dan petilasan. Di antaranya terdapat petilasan Sang Hyang Sirah, Pancuran Mas, hingga makam Cikundul. Fun fact-nya, masyarakat sekitar meyakini petilasan-petilasan ini sebagai tempat nge-trap atau titik persinggahan spiritual tokoh-tokoh besar Nusantara masa lalu, termasuk Prabu Siliwangi dan Syekh Kuro. Setiap bulan Maulud atau bulan Raya Agung, jalur ini mendadak ramai oleh para peziarah dan berbagai daerah. .1556 pos 5 Makom 2 puncak sebentar lagi. Mantap nih, puncak 400 meter lagi, sebentar lagi sampai. Kita sampai ke puncak Sangga Buana di jam 16.10. Panas betis guys. Kita lihat ya puncaknya. Terima kasih sudah mau berjalan bersama dan menemani perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa di rute-rute berikutnya, dimanapun kaki ini memilih untuk melangkah. Tetap melangkah, sebab di setiap perjalanan selalu ada cerita yang layak untuk dikenang. Kemalaman. Wah.